Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duhan Syabandana, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menyampaikan tentang sosial media dan konten manajemen. Materi yang akan saya sampaikan yakni tentang proposal rekomendasi sosial media dan website Prodi Ilmu Komunikasi. Kita masuk pada latar belakang. Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga merupakan salah satu prodi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Prodi ini termasuk salah satu prodi yang banyak peminatnya. Data ini diambil dari Instagram @komunikasi_uinsk, dan juga banyak website yang menjelaskan bahwa komunikasi UIN Sunan Kalijaga salah satu yang banyak peminatnya. Tetapi dengan peminat yang banyak, ternyata sosial media dan website yang ada kurang menarik. Hal ini dapat kita lihat dalam sosial media seperti Instagram, Facebook, dan website yang sudah ada. Jumlah like, followers, dan komen yang masih sedikit merupakan salah satu kurang menariknya sosial media dan website. Sebelum itu, mari kita lihat Instagram serta website dari Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Bisa kita review sosial media dan website yang ada. Dampak positifnya yakni meningkatkan brand awareness prodi ilmu komunikasi itu sendiri. Kemudian sisi positifnya yang lain adalah menjadi media untuk menjalin komunikasi antara netizen atau masyarakat internet yang ada di internet dengan prodi ilmu komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Kemudian ada hal negatif dari sosial media dan website yang sudah ada, yakni berdasarkan Instagram, Facebook, dan websitenya masih perlu diperbaiki. Banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, seperti sedikitnya postingan yang ada di Instagram, kemudian Facebook, seperti itu. Kemudian kita masuk pada review aset Instagram Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Total followers yang ada sekarang adalah 257. Postingan per bulan 1-12 bulan, tapi hal ini dikarenakan Instagramnya masih baru ya, jadi pada bulan Oktober di-push atau banyak ngepostnya, tapi setelah itu tidak ada kelanjutan dari post-postan yang lain. Kemudian konten compositionnya ada info 50%, produknya 50%. Kemudian rata-rata jumlah likes ada 19 dan komen 0. Kemudian engagement rate-nya di situs penghitung engagement rate Instagram IG Ilkom UIN Sunan Kalijaga berada di 5,58%. Hal ini juga dikarenakan Instagramnya yang baru, sehingga masih belum banyak data yang bisa diambil. Kemudian kita lihat ke Instagram pesaing, atau bukan pesaing sih, dari Instagram Prodi Ilmu Komunikasi UGM. Kita lihat bahwa followers dari Ilmu Komunikasi UGM ada 3.430. Postingan per bulan rata-rata di antara 1-8 postingan. Kemudian konten komposisinya ada info 40%, greetings 30%, produk 30%. Kemudian rata-rata jumlah likes yang didapat oleh Instagram Ilmu Komunikasi UGM ada di 155 dan rata-rata komen ada di 3. Kemudian engagement rate-nya di 4,16. Kita masuk pada objektif. Dalam buku Memaksimalkan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintah yang diterbitkan oleh Ditjen Kementerian Komunikasi dan Informasi, terdapat 4 tujuan penggunaan media sosial, yakni pertama berbagi atau sharing, kemudian partisipasi publik atau public participation, kemudian kolaborasi, serta penanggulangan resiko. Pada berbagi ini informasi yang dibagikan bisa berupa berita, program terkini, pencapaian, kemudian informasi apapun yang dianggap perlu disebarluaskan kepada masyarakat. Dalam berbagi informasi, hampir semua platform media sosial seperti Instagram dapat dimanfaatkan. Hanya saja perlu diingat bahwa masing-masing media sosial memiliki karakteristik dan
algoritma tertentu. Kemudian partisipasi publik. Pada partisipasi publik ini membuka kesempatan publik untuk berpartisipasi atau berkomunikasi serta mendengarkan opini. Kita mendengarkan opini masyarakat terkait Instagram atau prodi ilmu komunikasi. Kemudian kolaborasi, menjalin kolaborasi dengan lembaga atau perusahaan atau komunitas dan lain sebagainya. Kemudian penanggulangan resiko ini menggunakan media sosial sebagai perangkat yang digunakan oleh prodi ilmu komunikasi bukan berarti tanpa resiko. Salah satu resiko yang penting ditanggulangi adalah berita-berita bohong atau hoax, sampai juga ujaran-ujaran kebencian, seperti itu. Dari sini dapat kita lihat bahwa Instagram dari ilmu komunikasi UIN Sunan Kalijaga sudah memenuhi dari 4 tujuan yang ada di buku memaksimalkan media sosial dalam lembaga pemerintah. Ada sharing, kemudian ada partisipasi publik seperti kuliah umum tersebut, kemudian kolaborasi, dan ada penanggulangan risiko. Kemudian dalam website digital, syarat website, tujuan menggunakan website adalah sebagai alat atau media untuk memudahkan orang menemukan informasi tentang apa yang kita tawarkan tanpa ada batasan, jarak, dan waktu. Kapan saja, di mana saja, orang bisa melihat produk atau jasa yang ditampilkan pada website. Website harus dikelola supaya bisa bekerja optimal untuk mencapai tujuan dengan beberapa cara, yakni yang pertama membuat penampilan yang baik atau UI UX yang baik, kemudian mempunyai informasi yang jelas, mempunyai loading yang cepat, selalu ditemukan oleh customer atau SEO yang baik. Kemudian usahakan tidak mengganggu pengunjung dengan iklan-iklan pop-up seperti itu. Kemudian pada website, objektif yang ada di digital.com mengenai syarat website sudah terpenuhi, seperti membuat penampilan yang baik, mempunyai informasi yang jelas, mempunyai loading yang cepat, selalu ditemukan oleh customer, kemudian tidak mengganggu pengunjung. Dari situ, dari poin-poin tersebut sudah bagus dari websitenya ilmu komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Hanya saja terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti UI UX-nya. Menurut saya hal itu kurang simple karena terlalu banyak menu yang disajikan di laman depan seperti itu. Kemudian SEO yang masih perlu diperbaiki sehingga ketika mencari ilmu komunikasi nanti di halaman pertama muncul website dari ilmu komunikasi UIN Sunan Kalijaga seperti itu. Selebihnya sudah baik. Lanjut pada target audiens. Siapa sih target audiens dari prodi ilmu komunikasi ini? Yang saya dapat adalah target audiensnya merupakan akademisi, baik pria maupun wanita, kemudian umurnya di antara 17 sampai 30 tahun, kemudian status ekonominya tidak terbatas atau tidak ada batasan di status ekonomi, kemudian karakter dari target audiens ini merupakan karakter orang yang pembelajar, karena prodi ini kan sebuah pendidikan seperti itu. Jadi target audiensnya adalah orang yang mau belajar. Kemudian ketertarikan dari target audiens itu sendiri adalah audiens yang mau mencari informasi mengenai ilmu komunikasi, kemudian sering menggunakan internet sebagai media informasi tersebut. Kemudian apa sih ketakutan dari audiens itu? Yang pertama, jika kita lihat karena ini merupakan prodi ilmu komunikasi, biasanya siswa-siswa SMA mengalami tidak percaya diri sehingga mereka memerlukan informasi terlebih dahulu untuk mencari tahu prodi tersebut. Kemudian media akses yang digunakan yakni website dan Instagram. Kemudian rekomendasi yang saya pilih yakni dengan platform Instagram dengan role memberikan informasi dan konten mengenai ilmu komunikasi itu sendiri, baik
nanti ilmu komunikasi secara materi atau ilmu komunikasi secara keprodian di UIN Sunan Kalijaga. Dimulai dari per minggu dengan 1 kali pos. Kemudian website dengan role memberikan informasi terkait kemahasiswaan dan prodi. Ini lebih spesifik pada websitenya mengenai apa saja yang ada di prodi ilmu komunikasi, kemudian aktivitas dan lain sebagainya, dengan total pos atau week 1 kali, total pos per week ya maksudnya, dengan total pos per week 1 kali, sehingga diharapkan dengan total pos per week 1 kali diharapkan nanti engagementnya naik seperti itu. Lanjut pada positioning dengan akun prodi ilmu komunikasi. Positioningnya yakni karena ini UIN Sunan Kalijaga, saya ambil bahwa masyarakat pasti beranggapan bahwa orang yang berada di UIN itu Islami seperti itu. Jadi positioning yang saya ambil adalah elegan dan Islami. Kemudian tone and manner-nya yakni modern, simple dan elegan serta Islami. Language-nya santai, tidak baku, dan topik of interest-nya adalah informasi tentang keprodian seperti itu. Pesan yang disampaikan adalah informasi mengenai apa itu ilmu komunikasi, apa saja ilmu komunikasi yang dipelajari, di ilmu komunikasi apa saja yang dipelajari, kemudian informasi terkait prodi ilmu komunikasi itu sendiri. Kemudian kita masuk pada editorial plan-nya. Kita lihat pada date week 1, saya memiliki konsep bahwa pada week pertama kita kasih contoh pada bulan ini ya, pada bulan Juli tahun 2021 kita coba week pertama terkait dengan informasi keprodian. Kemudian week kedua kita upload tentang informasi ilmu komunikasi, baik apa sih itu ilmu komunikasi, kemudian apa saja yang dipelajari di dalamnya, kemudian banyak hal seperti kalau di UIN Sunan Kalijaga ilmu komunikasinya penjurusannya adalah PR dan advertising, dikulik sampai dalam seperti itu. Kemudian week 3-nya ucapan atau greeting tentang hari besar. Karena di bulan Juli ini ada Idul Adha, jadi di minggu ketiga nanti upload tentang selamat merayakan Idul Adha gitu, bagi yang merayakan seperti itu. Kemudian pada week keempat nantinya diharapkan ada info mengenai mahasiswa berprestasi seperti itu. Jadi mahasiswa juga diapresiasi hasil karyanya dan lain sebagainya. Nah, kita lihat pada creative outputs. Creative outputs yang diharapkan nantinya seperti yang ada pada Instagram dan juga website ilmu komunikasi UGM, di mana mereka sudah bagus ya, dalam artian mereka rutin upload dan lain sebagainya. Ada apresiasi, juga ada informasi mengenai ilmu komunikasi itu sendiri, dan juga ada informasi mengenai keprodian seperti itu. Terima kasih. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.